Ayo Sobat Kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Pantirape Yogyakarta yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Akhir-akhir ini ramai banget sama hashtag kabur aja dulu. Tapi pertanyaannya, apa kita emang harus kabur? Atau kita cuma belum cukup siap aja? Nah, hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya biar kita siap menghadapi dunia kerja dan nggak cuman asal kabur aja dulu. Tapi kita tahu gimana kita harus melangkah ke depannya. Bersama saya Elizabeth Rosa, hari ini kita akan ditemani oleh tim Pusat Karir Stikes Pantirape Yogyakarta dan kita akan membahas mengenai menjadi tenaga kerja yang tangguh. Penasaran kan? Kalau obrolan ini relate sama topik yang kamu cari-cari, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan juga nyalain notifikasinya ya. Dan juga ikuti semua media sosial dari Stikes Pantirape Yogyakarta. Ditunggu! Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama tim Pusat Pengembangan Karir Stikes Pantirape Yogyakarta. Mari kita sapa. Halo Ibu Titin, boleh perkenalan Ibu? Boleh, terima kasih Ocha. Halo Sobat Kreatif, kenalkan saya Teresia Titin Marlina, biasa dipanggil Ibu Titin. Saat ini saya di bidang Pusat Karir Stikes Pantirape Yogyakarta. Oke Bu, kali ini kita akan membahas mengenai menjadi tenaga kerja yang tangguh ya Bu ya. Kalau belakangan ini rame banget ya Bu soal Gen Z yang susah untuk cari kerja. Kan sekarang mahasiswanya itu Gen Z semua ya Bu. Nah, pas udah kerja itu mereka kebanyakan burnout, gampang overthinking, kemudian juga nggak betah, bahkan kayak baru masuk udah langsung resign gitu Bu. Gimana tanggapan Ibu Titin, mengapa kok fenomena itu bisa terjadi? Oke, ya ini fenomena yang menarik ya, juga buat kamu ya. Iya Bu. Kebetulan Gen Z ya. Iya betul Bu. Ya, tapi besok jangan dicontoh ya. Iya siap Bu. Oke, menurut saya sekarang itu anak-anak itu tidak siap ya dalam menghadapi dunia kerja ya. Artinya mereka mungkin sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai mahasiswa ataupun kehidupan sosial yang dialami, tiba-tiba masuk di area kerja sebagai tenaga kerja gitu ya. Dimana tenaga kerja itu sungguh berbeda perannya dibandingkan ketika masih mahasiswa, di mana dituntut jam kerja, jam sekian sampai dan sekian, tanggung jawab yang itu tanggung jawab pribadi. Kalau mahasiswa kan masih ada tugas kelompok. Ya, nah, betul, kalau Bu. kerja kan ada tugas kelompok. Ya. Nah, hal-hal mungkin ya hal-hal individu, tanggung jawab individu, kemudian terkait dengan kedisiplinan itu yang perlu dipersiapkan. Oke, Bu. Menurut saya itu, Cak. Ya Bu, berarti kalau untuk mungkin bisa disebut culture shock gitu ya Bu. Culture shock antara Gen Z ini atau si mahasiswa ini saat nantinya dia akan masuk ke dunia kerja. Kalau menurut Ibu Titin ini culture shock ini tuh apakah ada ibaratkan kayak peranan penting dari si institusi sendiri ini atau kayak istilahnya ketika dia masih menjadi mahasiswa gimana supaya dia dapat bekal untuk menghadapi dunia kerja itu menurut Ibu apakah institusi itu berperan penting Bu? Ya, setuju, Cak. Jadi saya rasa institusi memiliki peranan untuk menyiapkan anak-anak mahasiswanya siap menghadapi dunia kerja. Banyak cara atau banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk itu. Dan mungkin kalau di tempat kita gitu ya, kamu juga sudah merasakan gitu ya, bagaimana bidang pusat karir ini menyiapkan mahasiswa untuk nantinya siap di dunia kerja supaya tidak gampang keluar, dikit-dikit burnout, dikit-dikit pindah kerja dan seterusnya begitu ya. Jadi saya setuju kalau institusi pendidikan punya peran, bahkan kalau saya boleh bilang sangat penting untuk menyiapkan anak-anaknya, mahasiswanya untuk bisa menghadapi dunia kerja. Dengan cara apa? Bisa melakukan sosialisasi terkait dengan iklim kerja itu seperti apa.
Kemudian bisa mengundang salah satu stakeholder ataupun tidak hanya satu, mungkin 2, 3 dan seterusnya yang dia menampung alumni itu atau menggunakan jasa alumni kita. Kemudian diminta untuk sosialisasi bagaimana dunia kerja di tempat mereka masing-masing, ketentuannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, dan seterusnya. Sehingga anak-anak punya gambaran besok ketika bekerja itu aku seperti ini loh, konsekuensinya seperti ini tuh, itu sudah ada gambaran terlebih dahulu sehingga tidak kaget ketika bekerja. Oke Bu, berarti kalau untuk apa yang telah Ibu sampaikan ini berarti kan banyak ya Bu, Gen Z itu merasa kalau dunia kerja itu tidak sehat, apalagi perbedaan generasi kali ya Bu, karena Gen Z sama milenial mungkin ya Bu. Nah itu banyak yang merasa kalau dunia kerja itu nggak sehat, kemudian juga mungkin terlalu menekan. Nah berarti kalau dilihat dari hal ini, apakah kemungkinan memang tempat kerjanya atau mungkin karena Gen Z itu atau orangnya itu yang merasa adanya gap antara kesiapan sama realitanya, Bu? Ya, kalau menurut saya setiap institusi pasti punya target, pasti punya indikator kerja gitu ya. Tidak mungkin tidak gitu ya. Sama seperti ketika Oca jadi mahasiswa, pasti juga ada indikator sebagai mahasiswa ataupun kompetensi sebagai mahasiswa. Nah, ketika bekerja pun begitu. Sebuah institusi pasti memiliki target ketika saya memiliki sekian tenaga kerja itu hal yang dihasilkan seperti apa. Nah, bukan berarti kemudian target-target dari stakeholder ataupun institusi pengguna ini justru menjerumuskan tenaga kerja, saya rasa tidak. Tetapi justru bagaimana si tenaga kerja ini tadi mampu untuk beradaptasinya. Ya. Jadi membekali diri, menyiapkan diri supaya ketika saya nanti bekerja, apa yang saya miliki itu bisa diterapkan. Ya, kemudian gap tadi ya, gap antara senior dan junior ya itu dimanapun ada. Ya, ini yang perlu diingat ya. Dimanapun kamu bekerja itu pasti ada kesulitannya. Ya, jangan berpikir oh di sini sulit, saya mau pindah ke sana pasti tidak. Oh tidak. Jadi setiap tempat pekerjaan itu pasti memiliki kesulitannya. Hanya bagaimana kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Ya, dan mencari solusi yang tepat. Ya betul sih Bu, berarti emang nggak cuman mandang satu sisi tapi kayak ya adaptasi itu tadi ya Bu ya. Oke Bu, selain itu kan akhir-akhir ini tuh rame banget ya Bu hashtag kabur aja dulu Bu, yang istilahnya kayak nyuruh generasi sekarang untuk kabur ke luar negeri. Mungkin karena di Indonesia ini kayak entah gajinya kurang besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan saat bekerja. Nah itu tapi kayak membuat generasi Z ini juga takut untuk masuk dunia kerja di Indonesia Bu, terutama karena kalau melihat berita itu ternyata kebanyakan yang masih pengangguran itu adalah Gen Z Bu. Nah itu kalau dari Ibu sendiri gimana Bu terkait dengan hashtag kabur aja dulu itu? Ya, kabur aja dulu. Ini kalau hashtagnya kabur aja dulu itu kan kabur ke luar negeri gitu ya. Kalau kabur ke luar negeri dalam hal dia legal gitu ya, it's okay ya. Artinya bukan kabur kemudian lari bekerja ke luar negeri itu ya. Tetapi kabur dalam hal ini kita maknai positif bahwa dia melalui suatu program migran Indonesia begitu, yang itu legal. Tidak masalah gitu ya. Artinya dia mengembangkan kemampuannya, mengembangkan kompetensinya di negara lain untuk mendapatkan, mungkin di sana juga belajar budaya yang di sana, budaya kerja di sana, tetapi melalui jalur resmi, jalur legal itu, tidak kemudian asal kabur aja gitu ya. Menarik nih Bu, saya sebagai mahasiswa tingkat akhir sangat relate ya Bu dengan pembahasan ini. Kalau gitu mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit apa sih Bu yang sudah dilakukan oleh Stikes Pantirape untuk membekali mahasiswanya atau menyiapkan mahasiswanya untuk siap menghadapi dunia kerja gitu. Oke, ya. Yang sudah kita lakukan selama ini ya di bidang pusat karir itu dalam memfasilitasi anak-anak tingkat akhir. Yang pertama itu adalah sosialisasi dalam hal pemberian informasi peluang kerja gitu ya. Itu selalu kita update
ya. Yang kedua adalah memfasilitasi terkait dengan job recruitment. Job recruitment biasanya kita buka setelah mahasiswa selesai profesi, ya. Karena nanti kan mereka harus dulu, harus menunggu di wisuda dulu, kemudian baru bisa bekerja. Nah, pada saat job recruitment ini kita sudah bekerja sama dengan banyak stakeholder ya. Bahkan sebelum selesai profesi pun stakeholder ini sudah meminta kepada kita, Ibu minta lulusannya dan seterusnya. Hanya mungkin karena ini masih proses begitu ya, nanti kita janjikan di akhir semester biasanya demikian. Kemudian kita adakan job recruitment. Mereka akan memberikan sosialisasi, stakeholder akan datang ke kampus, memberikan sosialisasi, kemudian akan merekrut di kampus. Ya, kemudian kan tidak hanya cuma sekali ya, biasanya kan tes tulis dulu, wawancara, tes kesehatan. Nah, tes tulisnya di kampus, baru nanti untuk tes selanjutnya itu akan diinfokan kemudian. Nah, itu yang jejaring ini yang perlu kita jaga. Nah, perlu diketahui juga bahwa alumni Stikes Panti Rapih ini lebih dari separuh itu sudah mendapatkan tenaga, sudah mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus. Ya, keren kan, Cak? Iya, pengen aja. Pengen dong Bu. Masa nanti luntang-lantung nyari kerja Bu ya. Itu Bu, berarti kalau untuk persiapan job recruitment dan lain sebagainya itu kalau dari mahasiswa tuh mungkin ada yang kayak masih bingung, kayak masih saya masih semester awal, masih semester baru, kayak nanti aja lah mikirnya gitu Bu. Dan itu kan ada yang kayak maju mundur, ngerasa kayak ini berbayar nggak ya atau apa gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu Bu, alurnya. Ya, biasanya saya akan atau bidang pusat karir gitu ya, akan melakukan survei dulu di awal semester terkait dengan peminatan mau bekerja di mana gitu kan. Kalau misalnya anak-anak itu, Bu, saya bingung ya mau di sini atau di sini, biasanya pada ke ruangan saya tanya gitu ya. Ya, oke, terbuka sekali. Bahkan kita juga memberikan informasi bahwa kalau di rumah sakit ini misalnya, rumah sakit A itu nanti sistem pekerjaannya seperti ini, salary-nya sekian dan seterusnya. Kadang ada informasi-informasi itu yang anak-anak butuhkan untuk menentukan saya mau di mana gitu. Tapi kebanyakan sudah, Bu, saya mau di tempat ini, Bu, saya mau di tempat ini gitu ya. Bu, saya mau keluar negeri. Nah, itu sekarang banyak loh anak-anak. Iya, betul. Apalagi G2G, Jerman, Jepang gitu ya. Dan kita kalau yang untuk di luar negeri itu kita sudah kerjasama dengan BP2MI, dalam hal ini BP3MI DIY. Yang pertama mereka atau di BP3M ini mengadakan yang namanya BP2MI Corner. Nah, itu kita sudah sampai batch 3. Wow, keren. Rame ya Bu, yang minat. Banyak. Sampai ini adik-adikmu yang masih daftar di ini sudah ngoyak-ngoyak kapan Bu jadwalnya. Tapi kan kita harus menyesuaikan dengan jadwal beliau. Oke Bu, kalau tentang yang kerja sama BP3MI ya Bu ya, itu kan berarti lebih ke luar negeri ya Bu. Nah, kalau untuk di luar negeri ini, kalau di Stikes Panti Rapih kan mungkin kalau untuk segala berkas-berkasnya kan bisa dibilang harus diterjemahkan ya Bu. Nah, itu apakah dari institusi ini memfasilitasi atau mahasiswanya harus mencari sendiri gitu Bu? Ya, kalau yang terjemahan gitu ya, karena harus bilingual, itu kalau transkrip sudah ya. Kalau ijazah nanti bisa koordinasi dengan PAK untuk bisa difasilitasi oleh institusi. Oh, begitu. Iya, karena tidak sembarang penterjemah. Harus penterjemah yang bisa dipercaya, karena itu dokumen akademis. Iya. Berarti sudah sangat-sangat mendukung nih teman-teman. Jadi nggak usah ragu kalau mau ke luar negeri, apalagi di Stikes Panti Rapih ya Bu ya. Iya, betul. Oke Bu, mungkin terakhir Bu, ada pesan atau mungkin kayak apa yang mau disampaikan terhadap generasi Z ataupun mungkin mahasiswa tingkat akhir, terutama yang ada di Stikes Panti Rapih menghadapi dunia kerja, terutama di bidang kesehatan ini kan sangat itu ya Bu, sangat berkembang dengan pesat. Nah, mungkin Ibu bisa memberikan pesan untuk anak-anaknya untuk menghadapi dunia kerja ke depannya itu bagaimana? Ya, oke. Teman-teman semua, pesan saya, jangan pernah takut
untuk menghadapi dunia kerja ya. Saya yakin dan percaya bisa ya. Hanya yang pertama, persiapkan diri kalian baik-baik ya, bahwa dunia kerja di semua tempat pasti memiliki tantangan sendiri-sendiri. Nah, setiap permasalahan atau setiap tantangan itu harus diselesaikan, harus dipecahkan, harus dicari solusinya. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, minder, apalagi saya yakin semua tantangan itu mengasah kalian untuk menjadi pribadi yang tangguh, ya. Terlebih untuk mahasiswa Stikes Pantirapi, selamat belajar, selamat mempersiapkan diri, menekuni ataupun menghadapi dunia kerja yang penuh tantangan di era ini ya. Tapi dengan persiapan-persiapan yang sudah kita berikan, saya meyakini karena alumni-alumni yang sudah ada pun tangguh di dalam dunia kerjanya ya, baik di dalam maupun di luar negeri. So, semangat. Oke, terima kasih Bu Titin untuk obrolan kita hari ini ya Bu ya. Nah, begitu teman-teman obrolan santai kita bersama Ibu Titin. Jangan lupa buat like podcast ini kalau relate sama topik yang kamu cari-cari, komen kalau misalkan kamu galau mau kerja di mana, dan subscribe biar kamu nggak FOMO, dan nyalain loncengnya ya. Siapa tahu episode selanjutnya bakal bahas tentang topik yang kamu mau. Ditunggu untuk obrolan berikutnya di Obras, obrolan santai Stikes Pantirapi Yogyakarta yang unggul dan berbela rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Sampai jumpa! Dah.